Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Happy New Year, selamat memasuki tahun 2023, amin. Ada amin? Biar yang lalu, biarlah berlalu. Tahun ini kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang pada Bapa di surga. Buka hati kita penuh dengan syukur bahwa kalau Tuhan bisa menolong kita sepanjang tahun 2022, maka Tuhan juga pasti akan beserta kita sepanjang tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, apapun new resolution saudara, mari kita berikan hati kita, pikiran kita, perasaan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, hanya Engkau kebenaran kami. Apapun yang news berikan, kasih tahu kita tetap mau percaya bahwa kita orang percaya hidup dalam iman. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan, karena kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Thank you Jesus. Janji kita kepada Tuhan tahun 2023 kalau ku hidup
kami hadapi saat-saat ini Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu, kasih sayang-Mu, sungguh Engkau luar biasa ya Bapa. Kami mau hidup bagi-Mu ya Bapa. Mataku tetap mau memandang-Mu ya Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Haleluya. Kalau kami masih bisa hidup Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Tetap, yes Lord. Kami tahu bersama dengan Yesus kami akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tahun 2023, tahun mujizat bagi kami, tahun kemurahan bagi kami, tahun kesembuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dengan penuh kebanggaan bahwa dunia tak bisa menjauhkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa. Kami bangga punya Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan takut. 2023 tahun kemenangan bagi kami. Because of your faithfulness oh God. Thank you Jesus. Yang siap mau memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Ayo mari beri tepuk tangan kiri kanan. Salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, semua karena anugerah Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita bersuka karena kasih Tuhan. Thank you Jesus. Aku kan bersuka karena kasih
Tuhan. Mari kita mau tetap minta Tuhan datang dan bertahta dalam hidup kita. Amin. Bersyukur kami punya Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kami bersyukur kami punya Allah yang kesetiaannya tidak terbatas. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Apapun yang dikatakan dunia ini, tahun 2023 kami mau klaim bahwa kami orang percaya hidup karena iman. Bukan apa yang kami lihat, tapi karena kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti ditolong. Tetap dalam pemeliharaanmu yang ajaib. Tetap dalam penyertaanmu yang luar biasa itu Tuhan. Thank you Jesus. Dalam
Engkau siapa yang berjanji kepada kami? Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, karena kami punya Engkau Yesus. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam kegelapan. Mari saudara nyatakan dengan penuh kebanggaan, dengan iman yang teguh, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Amin. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami mau terima. Ku terima sekarang kemenangan dan punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kami bangga, kami milik-Mu ya Bapa. Yang berjanji Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, nyatakan kepada Tuhan, yang tak berjanji. kalau Dia yang berjanji, yes, hanya Dia yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi katakan, Aku punya Tuhan yang besar. seberapapun ujian yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari setiap ujian-ujian yang kami bisa lewati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau pilih kami, Kau panggil kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Hanya Dia yang sanggup,
duduk diam untuk mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Di awal tahun yang baru, di hari pertama, kami mau landaskan kehidupan keluarga kami, pribadi kami, masa depan kami, cita-cita kami di tanah atau di tangan Tuhan yang kuat dan yang perkasa itu. Dan firman Tuhan adalah landasan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami mau lihat di hari-hari yang akan datang bahwa Tuhan selalu berkarya bagi kami, menyatakan mujizat, menyatakan pertolongan bagi kami, bahwa kami semakin naik bukan turun, kami jadi kepala dan bukan ekor. Ini janji Tuhan bagi kami. Ketika kami lakukan firman, maka kemenangan akan menjadi bagian kami. Kami berjalan dari kemuliaan datang kepada kemuliaan, dari pembelaan Tuhan datang kepada pembelaan Tuhan. Kami siap mendengarkan sebagian dari perkataan Allah, firman Allah. Dan firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau mendengar firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah di Zoom, bahkan di Facebook Live, bahkan yang nanti di YouTube. Tuhan kiranya memberkati dan Happy New Year 2023. Immanuel, God with us. Haleluya. Coba saudara berikan salam kiri kanan yang ada di sampingmu, samping kiri dan samping kanan. Katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa menginjaki atau kita bisa berjalan di hari yang pertama pada tahun 2023 ini. Bersama Tuhan, saudara pasti menang. Bersama Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kekuatan. Haleluya. Good job buat tim musik yang ada. Kita berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Mereka melakukan yang terbaik buat Tuhan hari ini. Dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai faithfulness. Apa itu faithfulness? Apa itu kesetiaan? Nah, ini adalah merupakan tema gereja kita pada tahun ini, yaitu The Year of Faithfulness. Dan kita akan berjalan menurut patokan firman Tuhan. Dan kita mau bahwa hidup kita, pelayanan kita, adalah pelayanan yang selalu mengarah kepada Kristus. Berpusat kepada Kristus. Artinya, kalau kita berpusat kepada Kristus, maka yang menjadi tolak ukur, yang mendorong hidup kita adalah Kristus sendiri, firman Tuhan. Dan itu membutuhkan kesetiaan. Faithfulness. Coba saudara katakan faithfulness. Coba tos kiri kanan saudara katakan faithfulness. Ya. Saya mau katakan bahwa kesetiaan merupakan hal yang terpenting di dalam kehidupan kekristenan. Mengapa kesetiaan itu, faithfulness itu sangat penting atau bagian yang terpenting dalam hidup kekristenan? Karena kesetiaan itu adalah merupakan tolak ukur dalam hidup sebagai orang Kristen. Kesetiaan di dalam pernikahan sangat penting. Karena pernikahan tidak akan bisa terjadi dan pernikahan tidak akan bertahan apabila tidak ada kesetiaan. Dan karena saya mau taat, saya mau setia, saya harus pinggirkan ini mimbar. Supaya kelihatannya baik. Haleluya. Iya kan? Ini tandanya akan satu kata, yaitu faithfulness, kesetiaan. Saya harus tunduk. Nah, ternyata di dalam keluarga juga kalau tidak ada penundukan diri, tidak ada kesetiaan, pernikahan itu tidak akan bertahan panjang. Tidak akan bertahan begitu lama. Karena kesetiaan dalam pernikahan
itu bagian yang sangat-sangat esensial. Bagian yang sangat penting. Karena itu berbicara apa, saudara? Berbicara ikrar. Nah, ikrar itu artinya perjanjian. Janji mati artinya sehidup semati. Dan perjanjian itu yang dikatakan mengenai yang kita kenal dan kita sering dengar, yaitu komitmen. Dengan adanya komitmen, maka seseorang bisa berkata, I love you. I love you so much. Nah, inilah suatu ikatan kesetiaan di dalam pernikahan. Kalau kita berbicara lebih luas lagi, saudara bekerja, berarti itu berbicara bisnis. Nah, di dalam dunia perbisnisan, semua orang, semua yang punya company, dia mau dan menginginkan bahwa employee-nya itu adalah orang-orang yang setia. Karena keberhasilan dalam dunia bisnis, ketika mereka memiliki tim yang solid, tim yang mau bekerja sama, dan tim yang setia, maka company itu akan berhasil dan sukses. Dengan demikian saya bisa simpulkan bahwa kesetiaan merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi setiap kehidupan manusia. Kenapa sangat penting? Karena di dalam kesetiaan itu mengandung atau menempel satu kata yang dikatakan adalah obedience, ketaatan. Orang yang setia otomatis dia akan memiliki obedience. Nah, kesetiaan begitu penting dan sangat-sangat kita butuhkan karena kesetiaan itu berbicara mengenai covenant. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pernikahan tidak akan terjadi dan tidak akan bertahan apabila covenant, perjanjian itu dilanggar. Oleh karena itu kesetiaan itu begitu kuat di dalam kehidupan kekristenan dan itu sangat-sangat menempel dalam kehidupan kekristenan. Karena itu berbicara mengenai trustworthy, yaitu dapat dipercaya. Kalau kita sudah tidak dapat dipercaya, berarti kita adalah orang-orang yang gagal mengenai satu kata, faithfulness. Nah, kesetiaan itu penting karena itu berbicara trustworthiness. Artinya kepercayaan, sifat yang dapat dipercaya. Semua orang menginginkan akan hal ini. Nah, kita melihat di dalam firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, mengenai setia atau kesetiaan itu berarti atau berbicara mengenai karakter. Karakter yang setia. Saudara bisa baca di dalam pengalaman jemaat yang ada di Efesus dan jemaat yang ada di Kolose. Efesus pasal pertama ayat yang pertama. Kalau saudara baca di sana mengatakan bahwa dari Paulus Rasul Kristus menurut kehendak Allah dinyatakan kepada orang-orang kudus di Efesus. Di ayat yang terakhir mengatakan bahwa and faithful in Christ Jesus. Artinya apa? Dan yang setia di dalam Kristus. Berarti jemaat yang ada di Efesus bisa dikatakan mereka adalah memiliki satu karakter, yaitu setia. Faithfulness. Kesetiaan. Nah, inilah yang harus kita miliki. Kalau kita lihat di dalam jemaat yang ada di Kolose pun, di sana menyatakan dan mengingatkan kepada kita. Paulus berkata kepada jemaat atau saudara-saudara yang kudus yang percaya dalam Kristus Yesus. Ini berbicara mengenai faithful. Kesetiaan, percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Nah, kesetiaan ini juga menurut firman Tuhan itu berbicara mengenai sifat dan karakter ilahi daripada Allah. Seperti apa karakter dan sifat dari Allah? Ulangan 7 ayat 9.
Di sana dikatakan sebab itu haruslah saudara dan saya ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang kepada perintahnya. Jadi di sini ada timbal balik. Kalau kita setia kepadanya, kita pegang firman-Nya, melakukan firman-Nya, dia setia kepada kita. Bahkan kita sudah melakukan kesalahan, dia tetap setia. Karena dia adalah Allah yang memiliki kasih yang sempurna. Manusia kasihnya terbatas. Manusia kasihnya masih ada endingnya. Tapi my God memiliki kasih yang never ending, tidak ada batasan. 2 Timotius 2 ayat 13 pernah berkata bahwa jika kita tidak setia, firman Tuhan katakan, dia tetap setia. Karena dia tidak pernah menyangkal dirinya. Dia tidak bisa berdusta, saudara. Oleh karena itu marilah kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau saudara mau melihat hari-hari akan datang 2023 lebih sukses dari hari kemarin, dari tahun yang kemarin, maka kita membutuhkan faithfulness. Haleluya. Saudara mau berhasil dalam studi, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pelayanan, yang kita butuhkan adalah kesetiaan. Langkah terakhir dan langkah pertama menentukan keberhasilan dalam kita melayani Tuhan. Bukan langkah pertama, tetapi langkah terakhir juga. Langkah awal sudah bagus, tapi langkah akhir salah. Jadi kedua komponen ini harus tetap satu. Dipersatukan selalu. Dari awal sampai akhir kita tetap setia. Amin. Dalam Mazmur 100 yang ketiga ayat 17. Di sana pernah berkata, Mazmur Daud pernah berkata, tetapi kasih setia Tuhan. Daud pernah ungkapkan bahwa kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Bagi siapa? Saudara dan saya. Orang-orang yang takut akan dia. Yang takut akan keadilannya. Dan bukan cuma sampai kepada kita. Sampai kepada anak cucu kita. Bagi bapak ibu yang sudah menikah, punya anak. Nanti anak saudara menikah. Dia punya anak. Sampai cucu, cicit, cece kita. Kasih setia Tuhan akan berlaku. Bahkan dikatakan, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Jadi selalu ada timbal balik. Kalau kita mau berhasil, berpegang terus kepada perjanjian Tuhan. Artinya apa? Setia kepada perkataan firman Allah. Setia kepada firman Tuhan. Baik suka maupun duka, kita mau tetap percaya bahwa firman tertanam dalam hidup kita. Melakukan firman, itulah yang diinginkan Tuhan bagi gereja Tuhan. Sebagai question key saya pada pagi hari ini, karena dia adalah Allah yang setia, Bapa yang sangat mengasihi kita, maka dia menginginkan agar saudara dan saya, umat kepunyaannya, untuk tetap setia. Mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Karena Mazmur pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua, di sana pernah berkata bahwa Tuhan, ini Daud pernah berkata, tolonglah kiranya, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Bahwa dunia secara kasat mata sedang kehilangan pegangan. Apa itu? Kesetiaan. Tingkat perceraian yang ada di Amerika sangat tinggi, saudara. Bukan terjadi kepada jemaat, tapi terjadi kepada kalangan hamba-hamba Tuhan. Cerai dan kawin lagi. Kenapa ini terjadi?
ini terjadi satu dekadensi kepercayaan terhadap firman Tuhan. Ingin bercerai, ingin kawin lagi, memakai firman Tuhan. Mengatakan bahwa Allah saja bercerai. Kenapa orang yang tidak bercerai, yang bercerai tidak bisa kawin? Ini kan sesuatu pemahaman yang, waduh. Ya, saya tidak membahas hal ini, tetapi jangan kita jadikan firman Tuhan sebagai senjata yang ampuh untuk membela kesalahan kita. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai pedoman, guru besar, guru agung kita untuk lebih sempurna memiliki kasih yang daripada Tuhan. Kita belum sempurna, saudara, untuk mencapai kasih itu. Tetapi dari hari lepas hari, kita semakin disempurnakan. Untuk apa? Menjadi anak Tuhan yang memiliki faithfulness. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Jawabannya karena Dia selalu setia kepada kita. Dia selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Mazmur 145 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, I will extol you my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Artinya Raja Daud menyadari bahwa baiknya Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, maka dia berkata, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah. Dia bukan agungkan kerajaannya, dia bukan agungkan pribadinya yang memiliki otoritas, memiliki kejayaan. Dia tidak agungkan itu. Dia berkata, aku mau mengagungkan Engkau ya Allah. Karena apa? Namamu untuk seterusnya dan selamanya. Artinya Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Mengapa kita harus mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Karena anugerahnya yang sudah dinyatakan bagi kita. Apa anugerah Allah yang terbesar? Kita baru merayakan hari kelahiran Yesus. Memperingati Yesus hadir di muka bumi. Perdebatan yang begitu panjang, teologi, pengetahuan manusia. Kapan Yesus lahir? Ada yang bilang tanggal 25. Ada yang bilang tanggal 25 itu sebagai hari bukan sebenarnya Yesus lahir. Yesus tidak lahir tanggal 25. Nah, itu perdebatan yang panjang sampai hari ini. Tetapi saya mau katakan bahwa kelahiran Yesus, apakah itu mau tanggal 25 Desember, mau kapan saja, tapi itu pernah terjadi. Menurut firman Tuhan. Anugerahnya bagi kita. Yesus lahir, tujuannya apa? Memberikan kedamaian. Tetapi manusia hilang damai karena manusia jatuh dalam dosa. Melakukan dosa. Pilihannya lebih kepada keinginan daging daripada keinginan roh. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Yesus lahir dan Yesus mati bagi manusia itu sendiri. Sehingga manusia apa? Mendapatkan anugerah. Apa itu anugerah? Kasih karunia yang dinyatakan Allah kepada manusia lewat Yesus Kristus. Di mana Dia menjadi manusia, menyerupai manusia untuk menebus, untuk mengambil bagian bahwa manusia itu membutuhkan Allah. Dia menjadi manusia tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak seperti manusia yang jatuh dalam dosa. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1, 2, dan 3. Di sana menceritakan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Apa yang berguna? Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Artinya anugerah Allah akan membenarkan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita menerima kemuliaan yang ajaib dari Allah. Dengan jalan itu firman Tuhan berkata menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dalam kuadrat ilahi. Ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai big idea-nya
untuk meresponi setiap kebaikan dan kesetiaan Allah bagi hidup kita, maka Yesaya pasal 25. Nah, ini ayat pokok tema kita sepanjang tahun 2023. Apa ayat pokok kita? Yesaya 25, ayat yang pertama saya ambil dalam New International Version. Di sana berkata demikian. Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Dikatakan bahwa aku mau meninggikan Engkau dan menyanyikan syukur bagi namamu. Kenapa kita harus menyanyikan pujian syukur dan kita harus bermazmur berterima kasih kepadamu? Di sana dikatakan bahwa for in perfect faithfulness you have done wonderful things. Things planned long ago. Artinya apa? Karena dengan kesetiaannya yang sempurna. Kenapa kita harus memuliakan Allah? Meninggikan Dia, menyanyikan syukur kepadanya. Karena dikatakan in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago. Karena dengan kesetiaan yang sempurna, engkau telah melakukan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Saudara belum lahir. Planningnya Tuhan sudah terjadi, saudara. Apa? Menyelamatkan kita. Karena kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan sudah nyata bagi kita. Maka sebagai orang percaya, respon kita seperti apa? Menghormati dan menghargai kasih Allah itu. Dengan apa? Bersyukur. Dengan kita menyanyikan pujian kepadanya, mengagungkan Dia, memberikan waktu kepada Dia. Ini merupakan faktor respon dari manusia yang telah menerima kesetiaan Allah. Respon yang berikut yang harus kita lakukan adalah selalu mau taat, selalu mau setia, selalu mau beriman hanya kepada Allah yang adalah kasih. Haleluya. Respon kita yang selanjutnya mengenai akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang saudara dan saya harus lakukan adalah selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi. Bersyukur kepada Tuhan. Sebagai keynote saya pada hari ini, kesetiaan yang saya katakan tadi adalah hal yang terpenting untuk dimiliki oleh setiap anak Tuhan, untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena firman Tuhan memberi petunjuk untuk hidup dalam kesetiaan. Nah, saudara-saudara, bagaimana untuk membangun kesetiaan di dalam Kristus dan kesetiaan itu menempel dalam hidup kita? Hal yang pertama yang perlu saudara dan saya lakukan adalah hidup di dalam Kristus. Living in Christ. Living in Christ Jesus. Kenapa kita harus living in Christ Jesus? Karena Kristus yang adalah firman bertakhta dan tinggal dalam hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita di luar Kristus berarti bukan lagi firman, bukan lagi Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Tetapi yang menonjol adalah masalah itu. Kalau masalah yang menonjol dalam hidup kita, berarti yang akan timbul karakter kita yang lama. Karakter kita yang lama, saudara, itu berbicara mengenai keegoisan. Itu berbicara hawa nafsu. Itu berbicara paradigma yang lama. Tetapi kalau Kristus, kalau firman yang bertakhta dalam mindset kita, dalam hati kita,
dalam pikiran kita, maka yang terjadi adalah suatu hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, di sana diingatkan perkataan firman Tuhan berbunyi demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti untuk saudara mau membangun kesetiaan di dalam Tuhan dan menempel kesetiaan itu dalam hidup kita, berarti yang saudara dan saya harus lakukan, berusaha melakukan living in Christ Jesus. Sekali lagi saya mau ingatkan, tinggal di dalam Yesus Kristus berarti mengizinkan Kristus dan firman-Nya bertakhta dalam hati kita, mindset kita, hidup kita. Maka ada janji, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Dan saya merenungkan firman ini. Tuhan, saat ini kami minta jiwa. Kursi-kursi yang kosong ini. Kalau saya hitung ini ada 40 sampai 50 kursi. Desember tanggal 25 kemarin itu penuh, saudara. Waktu second service. Ini penuh, saudara. Iman saya tahun 2023 ini bukan hanya penuh, tetapi akan expand lebih besar. Asal apa, saudara? Kita bersatu. Amin. Tanpa persatuan ini tidak akan terjadi, saudara. Beda pendapat itu wajar. Saya bisa berbeda dengan Ones, bisa berbeda dengan Evelyn, berbeda dengan Ibu Grace, berbeda dengan Bobby, berbeda dengan Kevin mungkin, dengan Ibu Devi, dengan Nathan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi perbedaan itu bukan menghalangi persatuan kita. Melalui perbedaan, kita akan semakin kuat. Karena dengan perbedaan itu, kita saling mengikis. Karena karakter saya berbeda dengan karakter Nathan. Nathan orangnya lebih tenang mungkin ya. Kalau saya lebih ini sedikit gitu. Masih lebih tinggi emosinya mungkin. Nah, tapi kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saya butuh saudara, saya butuh Pak Roni, saya butuh Joshua. Nah, Joshua baru bergabung dengan kita. Oh, thank you, welcome Josh. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Tuhan kirim, sekarang kita menuai jiwa-jiwa baru. Tuhan kirim orang-orang yang memang rindu dalam melayani Tuhan. Nah ini Joshua ini, saya yakin Tuhan yang kirim. Tuhan yang tempatkan dia di kota ini untuk berkarya. Selama dia ada di tempat ini, di kota ini, mari sama-sama kita mau melayani Tuhan. Haleluya. Bagaimana untuk membangun kesetiaan di dalam Kristus, dan itu terjadi dan berkelanjutan, bukan cuma bulan ini, bukan cuma bulan Februari, tapi sampai selamanya. Living in Christ. Nah, living in Christ itu apa artinya? Kalau tadi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, mengizinkan Kristus dan firman bertakhta dalam hidup kita. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, dia akan beri. Nah, jangan salah minta, saudara. Jangan salah minta. Jangan saudara minta pesawat, contoh seperti itu ya kan. Untuk apa saudara minta pesawat? Dia bisa kasih. Bobby minta pesawat, dia bisa kasih. Tapi untuk apa? Minta sesuai dengan kebutuhan saudara. Sekarang kita punya gereja, berarti kita minta apa? Minta jiwa. Saudara butuh mobil. Mobil apa yang saudara perlu? Warna apa, merek apa? Mobil sport atau mobil gede? Supaya Tuhan jawab nggak bingung juga. Oh, Joshua mau butuh mobil apa ya? Dia suka mobil sport, Tuhan kasih mobil truk, nggak sesuai kan? Nah, kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi living in Christ
Artinya kehidupan yang selalu mengasihi Tuhan. Seperti apa kehidupan yang mengasihi Tuhan? Ada 3 hal yang sangat penting untuk tertanam dalam hati kita, mindset kita. Kehidupan yang selalu mengasihi Tuhan itu seperti yang diungkapkan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. New Living Translate berkata, and you must love the Lord your God with all your heart. Itu yang pertama. Jadi mengasihi Tuhan, jadi living in Christ, artinya bahwa you must love your Lord, your God with all your heart. Artinya apa? Kamu harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau saudara mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu, tidak akan ada persekutuan. Capek itu wajar. Itu manusia, masih manusiawi. Karena semua capek, saudara. Kalau saudara sudah nggak capek, berarti itu saudara itu robot, iya kan? Sudah dikendalikan oleh remote. Kalau saudara capek itu wajar, karena masih manusia. Tetapi yang Tuhan mau, waktu engkau capek, kasihi Tuhan dengan hatimu. Maka waktu saudara melayani suamimu, melayani istrimu, masih ada sukacita. Waktu saudara mau melayani istri, melayani suami, kalau capek, wah selesai itu dunia saudara. Ada Irak dan Iran di sana. Terjadi perdebatan. Nah, kalau sudah terjadi perdebatan, akan ada kerusuhan. Nah, kalau sudah terjadi kerusuhan, ya selesai. Tidak bisa bicara sepanjang minggu itu. Hanya kasih karunia yang membuat kita senyum. Haleluya saudara. Nah, jadi hal yang kedua, kehidupan yang selalu mengasihi Tuhan, diajarkan melalui Ulangan pasal 6, adalah hal yang kedua. You must love the Lord your God with all your soul. Apa artinya? Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa kita. Pertama, bukan hanya dengan heart saja, tetapi harus dilengkapi with all your soul. Dengan segenap jiwamu. Ini firman Tuhan yang ajarkan, bukan saya. Ulangan 6 ayat 5, New Living Translate. Yang perlu saudara dan saya perhatikan, kehidupan yang selalu mengasihi Tuhan, yang ketiga adalah dikatakan, you must love the Lord your God with all your strength. Saudara dan saya harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatan. Haleluya. Maka saudara adalah orang-orang yang dikatakan tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Jadi living in Christ artinya obedience and serve God. Ketaatan dan melayani Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat yang kedua, firman Tuhan New Living Translate berkata, joyful are those who obey His laws. Berbahagialah orang-orang yang menaati hukumnya. And search for Him with all their hearts. Mencari Dia dengan segenap hati mereka. Inilah yang firman Tuhan katakan, obey Him. Jadi hal yang kedua, untuk saudara mau membangun kesetiaan sehingga terjadi di dalam hidup kita, yaitu kesetiaan di dalam Kristus. Yang pertama adalah living in Christ, dan yang kedua adalah walk by faith. Apa artinya walk by faith? Berjalan dengan iman. Nah, firman Tuhan memberikan kita petunjuk bagaimana berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, walk by faith, kalau saya referensikan di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat, di sana berarti bahwa berjalan dengan iman berarti hidup kita berjalan dalam kehidupan yang baru.
Bukan lagi kehidupan yang lama. Kalau yang lama kita marah-marah, ya kan? Yang lama kita suka ngerokok mungkin, yang lama kita suka tidak taat, yang lama kita ya suka benci orang. Nah, kita berjalan dalam hidup yang baru. Hidup yang baru artinya walk by faith. Roma 6 ayat 8. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, ini sangat penting. Ada orang yang sudah minta baptisan air minggu lalu. Saya bilang, kamu harus ikut Bible study mengenai baptisan air. Kenapa harus mengikuti pelajaran baptisan air? Kenapa? Karena sangat penting. Jangan cuma asal celup, tidak ngerti. Nah, ini yang dikatakan dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kenapa saudara harus dibaptis? Masuk dalam baptisan air. Baptisan air itu berbicara mengenai dikuburkan dalam kematian waktu saudara masuk. Makanya waktu hamba Tuhan, bukan percik saudara, Alkitab tidak pernah berkata bahwa manusia itu untuk penghapusan dosa, jalan keselamatan harus percik. No, itu bukan Alkitabiah. Baptisan air adalah bagian dari firman Tuhan dan itu bukan pengajaran GPDI. Itu ajaran firman Tuhan. Bukan ajaran satu denominasi church, but this is the word of God. It is firman Tuhan. Baptisan air adalah jalan kesempurnaan menuju surga. Belum tentu juga saudara baptis dan saudara sudah masuk surga. Belum jaminan. Tapi baptisan adalah jalan menuju ke surga, saudara. Jadi kalau tanpa baptis jangan harap saudara masuk surga. Lihat aja nggak bisa. Bagaimana mau masuk? Nah, firman Tuhan katakan, kalau saudara dikuburkan, waktu hamba Tuhan katakan, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Ini harus tepat bahasanya. Jangan satu kalimat hilang. Karena kalau hilang satu, tidak absolut. Tidak powerful. Jadi firman Tuhan katakan, aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara masuk. Nah, waktu saudara masuk, Roma 6 ayat 4 berkata, kamu telah dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian. Masuk dulu saudara. Waktu saudara masuk dalam air, firman Tuhan katakan, supaya sama seperti Kristus. Waktu saudara keluar dari air, seperti ini. Roma 6 ayat 4 berkata, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Sangat penting, kita harus ambil sakramen baptisan. Sakramen baptisan itu bukan aturan organisasi, tetapi aturan kerajaan Allah. Haleluya. Bukan organisasi, sekali lagi. Baptisan air bukan organisasi punya, tapi the kingdom of heaven. Yesus aja dibaptis, kenapa saya enggak? Ya kan? Yesus anak Allah loh. Yang baptis dia Yohanes pembaptis. Yohanes bilang, aku enggak layak membaptiskan engkau guru. Tapi dia bilang, baptiskan saya. Waktu Yesus keluar dari air, apa yang firman Tuhan katakan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena apa? Mengambil bagian dari kematian dan kebangkitan Kristus. It's very important. Very, very important to us to know why we need baptize. Baptisan air. We need that. Karena ini penting bagi kita. Dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, ini berbicara hidup yang baru. Nanti saya sambung ini khotbah saudara ya. Karena ini berbicara mengenai tema gereja 2023 GPDI New Life Church. Saya tibakan dulu di sini, nanti minggu depan saya sambung lagi. Masih ada banyak poin karena tema kan, tema gereja. Saya undang pemain musik. Jadi kesimpulan, saya hanya berikan kesimpulan beberapa saja.
sebagai conclusion, kita harus ingat bahwa Allah selalu setia bagi kita. God is love for us. Bagaimana agar kita akan selalu setia kepada Tuhan di tahun 2023 yang berjalan ini. Ini hari pertama, saudara. Saudara melangkah di tahun 2023 bersama Tuhan di dalam gereja. Saya yakin saudara akan berkemenangan. Jadi untuk supaya kita selalu mau setia kepada Tuhan, hal yang pertama yang saya ajarkan tadi, bahwa mengingatkan bahwa orang yang mau setia kepada Tuhan, dia harus living in Christ Jesus. Harus hidup di dalam Kristus. Nah, hidup di dalam Kristus itu artinya bahwa kita harus mengizinkan Kristus dan firman bertakhta dalam hidup kita, mindset kita, penglihatan kita. Sehingga setiap langkah yang kita lakukan bukan keinginan kita. Waktu saudara mau melangkah, saudara katakan, Tuhan, apa ini kehendak Tuhan? Apakah ini keinginan Tuhan dalam hidup saya? Setiap langkah kita, kalau saudara berjalan di dalam Kristus, setiap keputusan yang saudara ambil, saudara mau bekerja di dalam satu tempat misalnya, Tuhan, apakah benar ini pekerjaan yang dari Engkau? Mengenai jodoh, kawin cuma 1 kali, saudara, bukan 2 kali. Ada orang lain bisa kawin berkali-kali, tapi orang Kristen hanya 1 kali, bukan 2 kali. Kalau mau 2 kali kawin, mesti mati pasangannya. Jangan saudara bilang, matikan istri saya, matikan suami saya, supaya saya bisa kawin. Oh jangan, saudara. Kalau saudara lagi berantem, jangan doa begitu. Matikan saja dia, Tuhan, supaya saya kawin lagi. Oh ini nggak bisa begitu. Saudara butuh jodoh, saudara mesti tanya Tuhan, ini jodoh ini benar dari Tuhan atau tidak? Nanti kalau sudah kawin, mau bilang, oh Tuhan, nggak jodoh ini, nggak cocok. Wah, salah pilih. Lebih baik berakhir sebelum dalam pernikahan daripada sudah nikah mau berakhir sulit, saudara. Artinya apa? Living in Christ. Orang yang berjalan di dalam Kristus, dia tidak akan salah pilih, saudara. Seperti saya. Saya pilih ibu gembala, nggak salah pilih. Bawa dalam doa, saudara. 3 hari 3 malam saya puasa. Belum hari ketiga dia so iyo. Berarti the power of Holy Ghost, the power of prayer, saudara. Pilih jodoh, jangan pilih di Walmart. Pilih di dalam Tuhan, saudara. Pilih melalui hati nurani yang Roh Kudus kasih sama saudara, sehingga tidak salah pilih. Jadi berjalan di dalam Kristus berarti kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Berjalan di dalam Kristus berarti kita harus mengasihi Dia yang adalah Allah dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Maka saudara adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dalam pelayanan sepanjang tahun yang akan berjalan ini, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi untuk selalu mau setia kepada Tuhan, selain kita living in Christ Jesus, kita harus walk by faith. Berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman berarti berjalan dalam hidup yang baru. Berjalan dengan iman berarti kita berjalan di dalam Roh. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Mari kita berdiri semua, kita siapkan hati kita untuk mau menerima perjamuan Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Jesus. Ku
kita yang sudah mendapatkan roti dan anggur, kita angkat roti itu dengan tangan kanan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, angkat melebihi tinggi kepala saudara. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Dengan iman, saudara mau meyakini roti yang saudara pegang ini buatan manusia. Ini bukan dari sorga ini roti. Tetapi firman Tuhan berkata kita mau imani ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dan firman Tuhan mengingatkan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, firman Tuhan katakan ini perjanjian baru adalah darah dan tubuh Kristus. Kita mengingat kematian Tuhan. Artinya kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan itu bagi saya dan saudara. Betapa mulianya kasihnya bagi kita. Dia berkorban untuk kita. Dia menebus dosa kita. Diingatkan supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa. Diingatkan supaya kita benar-benar mau mengasihi Tuhan. Di tahun 2023 ini, kita mau dasarkan hari yang pertama dan selanjutnya, seterusnya di atas dasar firman dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau melangkah di tahun yang baru ini 2023 bersama Tuhan, dan kami mau konfeskan tahun 2023 gereja kami menetapkan satu visi, dan ini kami tetapkan dalam perjamuan Tuhan, bahwa the year of faithfulness, tahun yang penuh dengan kesetiaan. Kami mau berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami mau komitkan dan kami mau komitmen bersama Tuhan. Engkau yang mampukan kami. Kami makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Indah yang kau pikirkan tentang, yes Lord, terselami bayimu. Haleluya. Saya serahkan kepada Juru Gembala. Haleluya, haleluya. Dalam untuk kami mengerti
berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah terima Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Tahun 2023 ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau minta kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk kami boleh setia kepada-Mu Tuhan. Setia kepada panggilan-Mu yang mulia ya Tuhan. Kau yang telah memilih kami, memanggil kami Tuhan untuk menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami gak mampu sendirian Tuhan. Tapi kami mau izinkan Roh-Mu bekerja di dalam kami. Terus bekerja ya Tuhan. Pimpin langkah kami. Tuntun kami. Setiap langkah kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, setiap keputusan yang kami ambil, biar semuanya berkenan kepadamu Tuhan. Semuanya datang daripada-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami percaya, kami klaim tahun 2023 is the year of faithfulness. Firman-Mu berkata, surely goodness and mercy shall follow us. Itulah yang kami terima Tuhan, bahwa kebaikan-Mu, kemurahan-Mu akan terus mengikuti setiap kami yang mengasihi-Mu, yang mengandalkan-Mu Tuhan. Tahun ini adalah tahun keberkatan bagi kami. Kami klaim janji firman-Mu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Allahku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Oleh sebab itu kami tidak akan takut melangkah di tahun ini Tuhan. Tahun ini adalah tahun keberkatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Dan kami akan memberikan korban syukur kami, mengembalikan milik-Mu Tuhan. Di awal tahun ini kami mau memberikan yang terbaik, sebab Tuhan Yesus sangat teramat baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita, mengembalikan milik Tuhan. Bagi saudara yang rindu memberkati melalui live Facebook, bisa memberikan lewat Zelle gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang percaya tahun 2023 adalah tahun keberkatan bagi kita? Angkat tanganmu, katakan haleluya. Thank you Jesus, puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudari yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk sepanjang minggu ini kita belum ada kegiatan karena kita akan meeting para pelayan-pelayan minggu ini. Dan kita
kita akan kembali beribadah hari Minggu. Kembali lagi ke jam yang seperti semula, yaitu 8.30 pagi. Saudara welcome datang ke gereja atau bahkan live Facebook atau Zoom yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy New Year, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Mari kita klaim bahwa tahun 2023 kita tidak sendirian, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan kuasanya selalu ajaib dan luar biasa. Thank you Jesus. Sama-sama katakan, Aku punya Tuhan yang besar. Oh, kalau Dia yang berjanji pasti Dia sanggup menggenapinya. Hari ini hari pertama di tahun 2023. Kita masih ada 365 hari ke depan. Apa yang menjadi kerinduanmu pada tahun ini? Saya percaya apapun kerinduanmu itu Tuhan Maha tahu dan Maha mengerti, dan Dia yang sanggup mengadakan bagi kita semua. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau katakan, Aku punya Tuhan, Engkau sanggup memberikan kami pekerjaan yang terbaik Tuhan, studi yang terbaik Tuhan, hikmat, kebajikan, kemurahan-Mu menjadi bagian kami. Karena kami punya Allah yang besar. Keluarga kami diberkati, pelayanan kami diberkati, hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Aku punya. Oh, haleluya. 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 Yeah. Dan sanggup imanku Tuhan, yes, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku terima kasih. Yes. Kembali lagi. Yang tak berjanji, hanya Dia yang sanggup. Oh, imanku bersepakat, percaya. Sama-sama dengan iman katakan, ku terima kasih. Yes, kemenangan dari, katakan dengan iman. Ku terima sekarang. Yes, terima. Ku terima, sekali lagi katakan ku terima. Ku terima. Ya, dengan iman, kemenangan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima mujizat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima perkenanan Tuhan. Bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesetiaan yang dari Tuhan. Mengalir bagi kita. Dan kita akan mengimpartasikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaannya mengalir bagi kita. Kita semakin setia mengasihi keluarga kita, setia mengasihi anak-anak kita, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam aktivitas kita sehari-hari. Kalau saudara setia dalam hal-hal yang demikian, so pasti saudara setia di dalam pelayanan. Dan yang terbaik yang saudara akan berikan buat Tuhan, kesetiaan itu mengalir bagi engkau sekalian. Di dalam nama Yesus, orang yang setia selalu diperkenankan Tuhan melihat mujizat. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Engkau yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah,
yang mengikuti siaran Facebook Live, bahkan di YouTube nanti, di Zoom. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima faithfulness yang dari Tuhan. In the name of Jesus, engkau akan dimerdekakan dan dimenangkan oleh Tuhan. Engkau akan menjadi keluarga yang kuat. Engkau akan jadi pribadi yang kuat, pribadi dan keluarga yang tidak dikalahkan oleh masalah. Engkau akan berjalan di atas masalah. Dunia semakin hari semakin sulit. Tahun ini mungkin adalah tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan. Tetapi orang yang berjalan di dalam Tuhan, dia selalu diberikan kemampuan, dia selalu diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Engkau tidak akan dikalahkan dengan apapun juga. Karena God with us. Tuhan beserta engkau. Beserta dalam studimu, beserta dalam pekerjaanmu, beserta di dalam pelayananmu, beserta dalam masa depanmu. Masa depan orang benar penuh harapan. Terima mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diringankan bebannya, yang tertutup jalan di dalam nama Yesus dibukakan jalan oleh Tuhan. Yang bergumul dengan studi, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan masa depan, tulang rusuk, jodoh, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan yang terbaik. Yang sudah ada, Tuhan menyempurnakan menjadi pasangan yang ideal. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama Tuhan kami menang. Angkat tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu dengan iman. Percaya Tuhan sedang menurunkan berkat bagi kita sekalian di hari yang pertama di tahun 2023. Kami mulai speak life. Perkatakan firman, perkatakan kemenangan, perkatakan kehidupan. Bahwa kami menang, kami tidak kalah, kami tidak dikalahkan oleh masalah. Tidak ada kematian, ada kehidupan, ada perkenanan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan beserta kami. Oleh karena itu, terimalah mujizat dari Tuhan. Terimalah perkenanan Tuhan. Terimalah promosi yang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau semakin naik dan bukan turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah umat pemenang. Karena mata Tuhan terarah, tertuju kepada engkau. Untuk menerima berkat-berkat yang supernatural. Di dalam nama Yesus, tahun 2023 adalah tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang sempurna mengalir. Dan kami semua menerima berkat-berkat itu. Dari hari pertama, di bulan yang pertama, nanti sampai pada bulan yang terakhir, di hari terakhir tahun 2023 ini, kami akan kuat di dalam Tuhan. Kami berkemenangan, kami penuh sukacita, kami bersama Tuhan akan cakap melewati setiap pergumulan dan akan mengalami kemenangan. Akhirnya kami tutup dan akhiri ibadah New Year service kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan Amen. And Happy New Year. God bless you all and we love you all. See you next week jam 8.30 pagi. Haleluya. Happy Sunday.